Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Naili Khuriyatul Aliyah, dua rekan saya ada Mbak Neti Auliasari dan Mbak Nur Faizatul Husna. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan keabsahan data? Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan dan acuan. Istilah yang digunakan antara lain adalah validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Validitas internal dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Kemudian validitas eksternal ialah perkiraan validitas yang diinferensikan berdasarkan hubungan sebab akibat yang diduga terjadi, dapat digeneralisasikan, dan di antara ukuran alternatif sebab akibat dan di antara jenis orang latar serta waktu. Kemudian reliabilitas menunjuk pada ketaatan pengukuran dan ukuran yang digunakan. Persoalan yang dihadapi biasanya tidak mudah karena ancaman-ancaman seperti tindakan peneliti yang kurang hati-hati dalam proses pengukuran, instrumen penelitian yang tidak sempurna, pengukuran yang berlangsung tidak terlalu lama, berbagai macam kebingungan, dan faktor-faktor lainnya. Uraian di atas memberikan kesan bahwa dari segi validitas dan reliabilitas, bila tidak dilakukan dengan benar dan tepat serta kehati-hatian, maka ancaman terhadap pengotoran data akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ukuran pada suatu tingkatan tertentu mempunyai kelemahan dan ketepatan pengukurannya sangatlah berbeda. Uraian di atas juga menyatakan banyaknya kelemahan dari penggunaan ukuran validitas dan reliabilitas dari tinjauan pandangan non-kualitatif itu sendiri. Dilihat dari sisi yang lain, penelitian kualitatif dengan paradigma alamiahnya yang berbeda dengan paradigma non-kualitatif jelas tidak dapat menggunakan kriteria validitas dan reliabilitas tersebut. Dasar kepercayaan yang berbeda mengarah pada tuntutan pengetahuan dan kriteria yang berbeda. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka paradigma alamiah menggunakan kriteria yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan inquiry-nya, sehingga pendefinisian kembali kriteria tersebut merupakan tuntutan yang tidak dapat diletakkan. Pendefinisian kembali itu jelas mengarah pada teknik kontrol atau pengawasan terhadap keabsahan data yang perlu pula direformulasikan kriteria keabsahan data. Mungkin itu penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nur Faizatul Husna akan melanjutkan presentasi dari Mbak Neti, yaitu mengenai kriteria validitas dan
validitas. Pengujian validitas dan rehabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, serta kepastian. Dari 4 kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki 8 teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, serta uraian rinci. Perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan adanya perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan lebih mudah berorientasi dengan situasi serta kondisi lingkungan di mana data akan dikumpulkan. Ketekunan pengamatan yang dimaksud, ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan berdasarkan seberapa tingginya derajat ketekunan penelitian di dalam melakukan kegiatan pengamatan. Pengecakan sejawat. Teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Kecukupan referensi. Yang dimaksud referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kajian kasus negatif. Kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Pengecekan anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori, analisis, penafsiran, serta kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu uraian rinci. Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci. Keteralihan tergantung kepada pengetahuan seseorang peneliti tentang konteks pengertian serta konteks penerimaan. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.